Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Di sini aku mau nge-share lagi tentang bongkar nilai rapor yang lulus di SNMPTN 2020. Yang mana ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang pengen banget lulus di SNMPTN 2021. Nah, kali ini aku bakal bongkar nilai 87. Oke, jadi kemarin-kemarin udah ada beberapa part dari mulai 80 sampai 86. So, sekarang the time for 87. Let's check it out. Seperti biasa ya, jadi aku akan menyebutkan nama, lalu asal sekolah, lalu dia keterima di pilihan berapa, jurusan apa, PTN apa, nilainya berapa, lalu nilai tertinggi untuk 3 mapel di rata-rata 6 mapelnya itu berapa, alumni, sertifikat, dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh dia. Nah, dan ini sudah mendapatkan persetujuan untuk bisa di-share ke teman-teman pejuang 2021. Untuk yang pertama, namanya adalah Bintang. Dia dari SMA Negeri 1 Ngawi. Oke. Lulus pilihan 1, Pendidikan Sejarah UNS. Wow, calon-calon sejarawan ya. Dan mungkin guru atau dosen. It's up to Bintang ya. Oke, nilainya 87, pas banget 87,00 berarti. Lalu nilai tertingginya di bahasa Inggris 95, sosiologi 94, dan ekonomi 93. Wow, nembus 9 semua ya, untuk bahasa Inggris, sosiologi, dan ekonomi. Lalu, untuk alumni dia nggak ada di UNS, jurusan pendidikan sejarah. Sertifikat dia tidak melampirkan. Wow, hebat ya. Dan akhirnya dia lulus. Pesan dari dia adalah semangat, jangan meremehkan nilai sekecil apapun. Benar sih. Jadi ya namanya SNMPTN banyak faktornya. Mau nilainya besar tapi misalnya faktor-faktor lain gak mendukung, juga mungkin belum waktunya diterima, dan ketika nilainya kecil tapi faktor-faktor lainnya mendukung, bisa jadi diterima. So, jangan sampai pesimis duluan. Oke? Makasih buat Bintang. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah Erlangga Aryadi Putra. Dia dari SMA Negeri 2 Temanggung. Oke, lulus pilihan 1 Hukum Undip, Universitas Diponegoro. Nilainya sama ya, 87 pas. Lalu nilai tertingginya di bahasa Inggris, matematika, ekonomi, dan geografi. Yang relevannya ternyata nggak ada ya, maksudnya sosiologi nggak, Indo juga enggak. Tapi dia tinggi di bahasa Inggris, matematika, ekonomi, geografi. Jadi mungkin nggak berpengaruh banget gitu ya nilai menonjolnya. Alumninya ada 1 di Hukum Undip, sertifikat dia tidak melampirkan, tapi dia lulus. Nah, lalu pesannya adalah tetap semangat, jangan minder. Apabila rata-ratamu di bawah 88, yang penting pertimbangan matang-matang pilihan jurusanmu. Nah, ini sebuah pesan berharga juga dari Aditya. Jadi perlu dipikirkan matang-matang intinya ya, jurusan yang kamu pilih tentunya harus disesuaikan dengan minat kamu juga. Oke, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga namanya Bella Santika Suri. Dia dari SMA Negeri 1 Kawedanan. Lulus pilihan 1 Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Nah, nilainya 87. Lalu kimianya 93, biologinya 92, matematika atau fisikanya 91. Oke, ilmu kelautan kan emang berhubungan sama biologi kimia ya, dan dia tinggi di situ. Alumninya nggak ada, lalu sertifikatnya dia ngelampirin 3. Olimpiade Biologi Nasional, OSN tingkat Kabupaten Fisika, dan Olimpiade Dentin. Tapi dia nggak nyebutin dia juara atau peserta. Yang pasti dia melampirkan 3 sertifikat itu. Pesannya adalah pertimbangkan mapel yang ditinjau dari prodi yang dipilih, dan sertakan piagam yang sesuai dengan mapel tersebut. Dan dia melakukan hal itu, akhirnya lulus. Lanjut yang keempat, namanya Apriella Rumapea dari SMA Negeri 1 Sidikalang, masuk pilihan 1 Ilmu Pemerintahan Undip, nilainya 87. Lalu nilai tertingginya dia tidak mencantumkan, alumninya 0, dan sertifikatnya Olimpiade Ekonomi 2. Oke, lalu pesannya percaya diri aja. Oke.
Ilpem Undip. Lanjut ke yang kelima, namanya Surisno. Ya, dia salah satu adik bimbingan aku juga, Uris. Dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Lulus pilihan 1, Ilmu Administrasi Publik UB, Universitas Brawijaya. Mana nih suaranya yang mau ke UB? Nah ini ya nilainya. Nilainya rata-ratanya 87,4. Lalu nilai tertingginya di bahasa Inggris, Indonesia, dan sosiologi. Jadi relevan ya. Sosiologi Indonesia emang ya berpengaruh juga sih sama jurusan berhubungan dengan FISIP. Nilai tertingginya tadi 91,8, 87, dan 87,6. Alumninya sebanyak 10-20 orang. Yang saya ingat itu jurusan kedokteran, pengairan, teknik elektro, nggak tahu lagi Kak, lupa yang lainnya. Oke, jadi untuk jurusannya nyatanya tidak ada gitu, tapi secara alumni PTN ada. Lalu sertifikatnya dia melampirkan 3 juara 1 Olimpiade Sosiologi tingkat kabupaten, peserta Olimpiade Sosiologi tingkat provinsi, dan peserta CC Pancasila tingkat provinsi. Lalu pesannya adalah semangat para pejuang SNMPTN, semangat dalam belajar, nggak boleh males-malesan kalau mau ikut SNMPTN. Karena nilai itu harus naik terus, jangan takut untuk masuk di universitas favorit, walaupun dari desa sekalipun. Yang paling penting, ikut analisis nilai dari Kareta. Wah, mantap. Jangan lupa ikutan. Terus ikut grupnya Kareta, jangan sampai nggak ikut. Buat adik kelas dari SMA Negeri 2 Sumeneb, semangat yo, kalian pasti bisa SNMPTN. Thank you banget nih vibe positifnya buat Surisno. Sukses ya di UB-nya. Lanjut ya, sekarang namanya adalah Muhammad Alfian. Dia dari SMA Negeri 1 Batu Retno, lulus pilihan 1 di Meteorologi Terapan IPB University. Wow. Nilainya 87,4 dengan nilai tertingginya fisika, biologi, dan kimia. Ini sangat relevan ya, fisika. Nilainya 91, 88, 88 juga. Lalu alumninya ada 2 di jurusan agronomi dan hortikultura serta nutrisi dan teknologi pakan. Jurusannya beda gitu alumninya, tapi dia lulus. Lalu sertifikatnya ada 3, semifinalis Olimpiade Fisika tingkat nasional, pramuka Garuda terbaik Provinsi Jawa Tengah, dan juara 2 LCTP tingkat kabupaten. Pesannya adalah banyak melakukan riset dan harus memahami betul karakter nilai kita sendiri sesuai nilai dengan prodi yang dipilih dengan peluang besar sebesar mungkin. Pilihan prodi disesuaikan dengan kemampuan serta minat kita. Mantapkan pilihan dengan minta restu orang tua dan banyak berdoa. Lapang dada apabila nanti tidak dinyatakan lolos SNMPTN. Semoga sukses. Benar, jadi ya jalur masuk kampus kan banyak gitu, nggak hanya SNMPTN aja. Dia harus udah menyiapkan mental gitu ya dari jauh-jauh hari. Lanjut, dari Muhammad Yuri Azreal, yaitu dari SMA Negeri 1 Lewiliang, lulus pilihan 1 Meteorologi Terapan IPB, sama kayak yang tadi, Alfian. Nilainya 87,8, jadi lebih tinggi ya dari Alfian. Lalu nilai tertingginya di kimia 92,4, alumninya ada 2. Lalu sertifikatnya dia melampirkan 3, yaitu International Competing Core, lulus, English Debate Competition Wilayah 1 Jabar, juara 1, dan OSK peserta. Pesannya adalah semangat terus, jangan lupa belajar. Wih, iyalah ya, jangan lupa belajar. Biar siap nih menghadapi apapun kenyataannya di depan sana. Oke, jadi kalau misalnya nanti belum waktunya lulus SNMPTN, udah siap dengan SBMPTN. Oke, lanjut. Orang yang kesekian namanya Miftahul Alam Muslim. Dia dari SMA Negeri 1 Karanganyar, lulus pilihan 1 Ilmu Kelautan Undip. Nilainya 87,8. Dengan nilai tertingginya Matematika Peminatan 91, Matematika Wajib 90,8, dan Geografi 93,5. Nah, ini mungkin banyak ditanyakan ya, kenapa matematika peminatannya masuk? Ada beberapa sekolah yang memang menggabungkan untuk nilai IPA-nya yang matematika wajib dan peminatan dibagi 2. Tapi banyak sekolah juga yang hanya melihat nilai matematika wajibnya saja gitu. Jadi kamu harus tanyakan juga di sekolah kamu tuh menerapkan yang mana. Nah, alumni tidak tahu persis. Lalu sertifikatnya dia melampirkan sertifikat peserta Olginas 2018. Dan pesannya pilih baik-baik dan gunakan strategi yang tepat. Oke, tepat guna ya. Oke, lanjut ya. Dari Syaula Megara Hajeng, dia dari SMA Negeri 1 Temanggung. Lulus pilihan 1 Psikologi Undip.
Wow, psikologi nih, kayaknya baru aku review gitu, belum ada yang sebelumnya masuk psikologi Undip. Nilainya 87,9 dengan nilai tertingginya matematika 89,4, ekonomi 89,3, dan sosiologi 89,2. Nah, ini tuh berarti psikologi buat IPS ya. Dia bagusnya di sosiologi, matematika, ekonomi. Alumninya nggak tahu, pesertanya nggak melampirkan. Dan pesannya, semangat terus adik-adik, Allah selalu tahu apa yang terbaik buat kamu. Jangan pernah meragukannya, keajaiban itu diberikan pada orang-orang yang pantas mendapatkannya. Terus belajar buat mengejar nilai semester 5, jangan sampai nyesel kayak aku. Doa yang banyak, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Wow, wow, wow. Bener banget nih. Kayak kebaikan sekecil apapun tuh pasti ada ganjarannya, oke? Karena siapa tahu itu bikin kamu diterima. Semangat berbuat kebaikan. Makasih banget nih buat Syaula yang udah nge-share. Dan terima kasih buat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang yang udah bantu Rata buat nge-share nilai-nilainya lulus SNMPTN 2020. Semoga teman-teman semakin terinspirasi dan semakin termotivasi buat lulus di SNMPTN. Dan ingat ya, jangan menggantungkan mimpinya di satu harapan aja. Siapkan lagi plan-plan lain, biar nanti ketika misalnya pahit-pahitnya nggak diterima di SNMPTN, kamu udah punya kewaspadaan, udah siaga duluan dengan jalur-jalur lain. So, tetap semangat buat kamu, aku doain yang terbaik, semoga kamu bisa lulus di kampus impian kamu 2021. Kalau misalnya ada saran, kritik, ataupun konten yang pengen kamu request ke aku, silahkan ditulis di kolom komentar. Aku berusaha nanti buat nge-research apa-apa yang paling banyak di request. So, thanks for watching and bye-bye! See you!